Shalom saudara, program Aku dan Dia kembali hadir dalam ruang dengar Anda bersama saya, Rosiana. Senang dapat menjumpai Anda saat ini. Tentunya saya berharap Anda dan keluarga dalam keadaan baik karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Program Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang Yesus batu penjuru yang kuat menopang bangunan rohani sebagai tempat kediaman Allah. Selamat mendengarkan. Ketika pertama kali saya melihat rumah yang kami tinggali sekarang ini, satu hal yang langsung saya lihat perlu dilakukan adalah menambahkan sedikit lagi tambahan ruangan. Memang rumah kami bukan sebuah rumah yang besar, tetapi satu unit perumahan yang sederhana saja. Hanya terdiri dari 2 buah kamar tidur dan 1 ruang tamu. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang suka memasak, saya merasa ada yang masih kurang dengan rumah saya itu. Bukan karena saya tidak puas akan besarnya rumah itu atau bagusnya rumah itu. Karena untuk bisa mendapat kesempatan memiliki sebuah rumah seperti yang kami miliki itu saja, saya sudah sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya merasa perlu menambahkan dapur semata-mata karena saya merasa bahwa saya memerlukan tempat yang cukup luas untuk memasak. Kami memutuskan untuk meminta pertolongan kepada seorang teman yang sudah sangat kami kenal. Ia memang seorang yang sangat berpengalaman sebagai seorang pemborong dan juga memiliki beberapa tukang yang sangat baik. Kami meminta pertolongan kepadanya selain sebagai usaha menghemat biaya, karena dia memang memberikan harga persahabatan untuk kami, tetapi juga mengingat bahwa ia dan para anak buahnya memang ahli dalam hal pembangunan. Tentu saja harapan kami bisa mendapatkan dapur yang kuat dengan harga yang masih terjangkau. Meskipun saya mengatakan ingin memiliki dapur yang sederhana, tetapi teman saya memulai pembangunan dengan menggali lubang yang cukup dalam. Ia memulai pembangunan dengan meletakkan batu-batu yang besar yang dicampur dengan semen sebagai pondasi yang sesuai untuk bangunan yang akan dibuatnya. Ia menegaskan betapa pentingnya batu-batu pondasi yang tersusun itu bagi kekuatan dapur kami yang sedang dibangunnya. Ia mengatakan bahwa kalau mau menghemat, ia tidak akan mau menghemat untuk membangun pondasi. Ia mengatakan dengan tegas bahwa kekuatan pondasi dari sebuah bangunan menentukan daya tahan dari bangunan itu sendiri. Semakin kuat pondasinya, semakin kuat dan kokoh bangunan yang didirikan di atasnya. Aku mengingat lagi firman Tuhan yang berbicara mengenai Yesus sebagai batu penjuru dari suatu bangunan rohani, tempat kediaman Allah sendiri dalam surat Efesus yang dituliskan di dalam pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saya melihat keberadaan saya yang baru, yang saya terima setelah saya menjadi percaya kepada Yesus di dalam ayat-ayat ini. Ketika saya menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat saya, maka saya dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saya mengingat juga sebuah ayat yang memberikan pernyataan yang lebih jelas lagi mengenai status saya sebagai seorang percaya, yang terdapat di dalam 1 Korintus, dituliskan di dalam pasal yang ke-6
ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Firman Tuhan ini menuliskan bahwa saya adalah bagian dari sebuah bangunan rohani, di mana Roh Kudus berdiam di dalam diri saya. Saya sangat bersyukur atas kenyataan yang luar biasa ini. Saya memang seorang yang sederhana, tetapi kehidupan saya bukannya tanpa makna. Saya memang bukan seorang yang kaya, yang hebat, atau yang berpengaruh. Tetapi hidup saya bukannya tak berguna. Saya adalah bagian dari sebuah bangunan rohani. Dan bangunan itu bukan sekedar bangunan yang tidak bermanfaat. Tetapi saya adalah bagian dari bangunan rohani di mana Allah berdiam di dalamnya. Saya tidak habis-habisnya mengagumi dan mensyukuri anugerah Allah yang besar yang diberikan kepada saya. Saya juga lebih bersukacita dan takjub ketika mengingat bahwa saya menjadi bagian dari sebuah bangunan rohani, tempat kediaman Allah yang dibangun di atas pondasi yang tidak mungkin digoyahkan. Saya tidak perlu dikuasai oleh rasa khawatir bahwa bangunan rohani itu akan hancur atau rusak, karena bangunan rohani itu dibangun di atas Yesus Kristus yang menjadi batu penjurunya. Saya membayangkan betapa gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang ketika baru dibangun kelihatan begitu gagah dan kuat. Namun, bangunan itu menjadi rusak dan bahkan miring ke sana kemari lalu roboh begitu saja. Begitu banyak bangunan yang semula begitu megah, kemudian menjadi retak-retak dan kemudian harus dirobohkan. Ada juga banyak penyebab yang bisa membuat hal itu terjadi. Namun, aku sungguh bersyukur bahwa aku menjadi bagian dari suatu bangunan rohani yang sangat kuat. Karena bangunan itu memiliki dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam firman Tuhan menegaskan hal itu yang terdapat di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kadangkala saya membayangkan menjadi bagian apakah saya di dalam bangunan rohani itu. Tentu saja saya bukan pondasi, karena dasar yang diletakkan Allah untuk bangunan itu adalah Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Lalu firman Tuhan mengatakan, di atas batu penjuru itu diletakkan dasar yang lain, yaitu para rasul dan para nabi yang langsung terkait dan berhubungan langsung dengan dasar yang teguh itu. Lalu di atas dasar para nabi dan para rasul itulah tersusun bangunan rohani itu sendiri, di mana saya menjadi salah satu bagiannya. Saya melihat susunan yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat menguatkan. Saya mungkin tidak secara langsung bersentuhan dengan batu penjuru itu, tetapi saya tersambung dengan batu penjuru itu melalui para nabi dan para rasul yang sudah ada sebelumnya. Mereka yang secara langsung bersentuhan dengan batu penjuru itu dan diberi kesempatan untuk langsung mendengar dan mendapatkan wahyu dari Allah dan menuliskannya dengan bimbingan Roh Kudus. Ketika saya menjadi percaya kepada firman Tuhan yang dituliskan oleh para nabi dengan perantaraan Roh Kudus, saya mendapatkan tempat di dalam bangunan itu. Tidak jarang saya tergoda untuk meragukan kekuatan dari bangunan rohani itu dan mempertanyakan apakah saya memang pantas menjadi bagian dari sebuah bangunan rohani yang menjadi tempat kediaman Allah. Bagaikan sebuah gedung yang berdiri tegak yang harus tetap kokoh melawan teriknya matahari,
ataupun dinginnya hujan yang harus tetap kuat di musim kemarau ataupun musim penghujan. Namun, saya bersyukur karena saya tidak harus melalui semuanya itu sendiri. Ada Yesus yang menjadi batu penjuru kehidupan. Kalaupun saya lemah, batu penjuru itu menopang dengan kekuatannya. Kalaupun saya memiliki banyak kekurangan, batu penjuru itulah yang menguatkan saya. Saya sungguh bersyukur atas kenyataan ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai penjuru yang menjadi dasar yang teguh untuk bangunan rohani yang menjadi kediaman Allah. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, maka kita yang berada di dalam Yesus akan menjadi bagian dari bangunan rohani itu. Bukan karena keindahan atau kehebatan kita, tetapi semata karena anugerahnya saja. Dan Ia yang menjadi jaminan sebagai batu penjuru yang menopang seluruh bangunan rohani itu. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bangunan rohani itu, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus sang batu penjuru itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, dan juga Anda bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda, dan kami juga akan dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.